ada orang, aku lihat di sosial media tuh ya, berendam pakai air garam, berendam kaki, berendam badan. Lah ya kan garam mah buat dimakan ya, ini malah buat berendam. Emang apa sih manfaatnya? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita bukan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini kita bukan bahas tentang haloterapi atau terapi garam. Nah, terapi garam ini ternyata garam yang dipakai bukan garam yang biasa kita makan atau yang biasa dipakai ini buat bahan masakan. Tapi ini biasanya garam khusus. Jadi kalau teman-teman lihat ke toko-toko perawatan tubuh, itu akan ditulis nih Himalayan Sea Salt. Nah, Himalayan Sea Salt ini salah satunya atau garam Himalaya itu biasanya dipakai untuk terapi perawatan tubuh yang karena si Himalayan Sea Salt ini mengandung 84 mineral yang bebas polutan dan juga racun dan bahan kimia. Nah, selain itu biasanya juga dipakai garam Epsom, teman-teman. Nah, garam Epsom ini sebenarnya adalah garam yang berasal dari kota Inggris dan itu adalah olahan dari magnesium, sulfur, sama oksigen. Jadi bukan garam yang berasal dari laut. Nah, inilah yang dipakai untuk terapi garam. Jenis haloterapi ini atau terapi garam tuh biasanya ada dua jenis, teman-teman. Ada yang metode kering, ada yang metode basah. Apaan sih tuh metode kering, metode basah? Ada lagi begituan? Nah, kita jelasin satu-satu ya. Kita belajar satu-satu nih. Kalau yang metode kering itu biasanya adalah terapi garam, di mana si orang yang mau melakukan terapi garam metode kering ini akan datang ke ruangan khusus, biasanya di ruangan seperti ruangan spa. Nah, nanti kita disuruh duduk di suatu ruangan di mana si garamnya ini sudah dimasukkan ke halogenerator. Jadi halogenerator itu adalah suatu alat yang nanti bisa mengubah si garam yang tadi dipakai untuk terapi garam ini menjadi partikel yang lebih kecil. Sehingga nanti ini biasanya kita disuruh duduk selama 30-45 menit dan nanti selama durasi waktu itu kita disuruh bernapas seperti biasa dengan ruangan yang sudah dicampurkan tuh si garamnya itu yang sudah menguap menjadi uap-uap partikel kecil. Dan katanya sih si terapi garam metode kering ini berfungsi untuk saluran pernafasan, jadi kayak bisa membantu untuk asma dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah metode basah. Jadi terapi garam metode basah itu biasanya digunakan dengan suatu media. Ya, benar banget nih, kalau tebakan teman-teman adalah air. Jadi si garam ini dicampurkan dengan air, teman-teman. Nah, metode basah ini biasanya terapinya macam-macam. Ada yang dengan berkumur, ada menjadi scrub dicampurkan di rendaman air hangat ya untuk spa, misalnya untuk berendam kaki atau berendam badan. Ada yang buat nasal spray, jadi dia nanti untuk ke tubuh juga gitu, untuk dimasukkan ke dalam hidung. Ada sebagai nebulizer atau uap saat teman-teman sesak nafas gitu kan, pakai itu juga. Tapi teman-teman, ini sih sebetulnya penelitiannya masih banyak manfaat, tapi di dalam segi medisnya itu belum ada klaim nih bahwa terapi garam ini memang aman banget nih untuk kesehatan. Jadi kalau teman-teman nanti mau terapi garam, teman-teman tetap konsultasikan ke dokter masing-masing. Seperti itu ya. Manfaatnya apa sih terapi garam ini? Nah, sebenarnya terapi garam ini sebagai terapi pelengkap aja, teman-teman. Jadi sampai saat ini belum ada izin resmi secara medis untuk terapi garam ini. Tapi kalau dari penelitian tuh banyak banget yang mengatakan banyak manfaatnya. Jadi terapi garam ini masih bisa digunakan sebagai pelengkap, dengan dasar teman-teman tetap harus konsultasi dulu sebelum melakukan terapi garam. Nah, manfaatnya macam-macam. Jadi kita kasih dulu ya 3 manfaat utama yang
kita bisa dapatkan nih di terapi garam. Pertama, manfaatnya adalah untuk saluran pernafasan. Jadi berdasarkan studi dari Journal of Medicine and Life, dia menyatakan bahwa di terapi garam ini dapat menurunkan risiko infeksi dan juga proses inflamasi pada pasien-pasien yang mempunyai asma atau bronkitis, teman-teman. Jadi ini bagus banget nih katanya untuk teman-teman yang punya asma atau bronkitis untuk melegakan saluran pernafasannya. Yang kedua adalah untuk kulit, teman-teman. Jadi ternyata partikel garam ini bagus nih katanya untuk kulit kita. Jadi dia bisa menyerap bakteri dan kotoran di dalam kulit sehingga nanti bisa membuat kulit menjadi lebih bersih. Terapi garam untuk kulit ini diklaim bisa membantu untuk meringankan gejala di psoriasis seperti eksim juga, terus penyakit-penyakit kulit lainnya. Jadi katanya sih banyak manfaatnya, tapi teman-teman boleh konsultasi dulu ke dokter spesialis kulit dan kelaminnya ya. Jadi sebelum melakukan terapi garam ini. Nah, yang ketiga adalah untuk kesehatan mental nih teman-teman, ya, mental health yang lagi digaung-gaungkan sekarang. Jadi si terapi garam ini ternyata dapat meningkatkan hormon serotonin. Nah, kalau teman-teman tahu, hormon serotonin itu adalah hormon yang memicu rasa senang, rasa nyaman, rasa bahagia. Nah, ini tuh bisa banget nih dipakai terapi garam ini untuk meningkatkan mood kita. Terapi garam ini banyak banget manfaatnya ya teman-teman. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya di sini bagaimana sih terapi garam itu untuk misalnya terapi kaki dan juga terapi untuk ibu hamil. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Bye-bye. Jangan lupa tonton video yang lain ya. Dah.